Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang ulet Hongkong ya. EF extra fooding murah meriah yang sering digunakan teman-teman kicomania untuk men-setting burung kesayangannya untuk lomba ya. Terutama kita kali ini akan bahas tentang manfaat, kelebihan, kekurangan, efek samping ulet Hongkong untuk murai batu lomba. Maka dari itu jangan di skip-skip videonya bosku, simak sampai akhir, oke? Untuk yang pertama kita bahas tentang manfaatnya dulu ya, manfaat ulet Hongkong. Kalau bentuk ulet Hongkong kan pasti sudah pada tahu ya. Jadi kita nggak perlu bikin tutorial nunjukin ulet Hongkong sekalian ya. Kita langsung saja bahas manfaatnya ulet Hongkong itu untuk apa. Yang pertama, ulet Hongkong itu bisa meningkatkan suhu tubuh burung ya. Jadi ketika kita ngasih ulet Hongkong itu suhu tubuh burung akan sedikit meningkat ya, jadi lebih hangat bisa atau lebih panas bisa ya bosku ya. Ini bisa kita manfaatkan juga saat kita sedang merawat burung kita ketika musim hujan. Nah, musim hujan cuacanya dingin, burung jarang kena sinar matahari karena selalu mendung, itu bisa kita manfaatkan. Saat harian pagi hari bisa kasih ulet Hongkong satu atau 2 ekor ya, untuk sedikit meningkatkan suhu tubuh burung supaya stabil, nggak drop suhu tubuhnya, jadi burung nggak ngembang bulu dan masih singset dan gacor. Oke, nah itu saat harian di ulet Hongkong ketika musim hujan. Nah ketika musim kemarau sih saya rasa nggak perlu kita kasih ulet Hongkong untuk burung kita ya, apalagi kalau burung kita ini burung untuk lomba. Karena apa? Kalau harian kita kasih ulet Hongkong itu nanti burung akan terlalu emosi, terlalu birahi, nggak baik saat disetting, saat di lapangan akan main nakal ya, susah anteng. Nah, selain meningkatkan suhu tubuh burung, juga murai batu ulet Hongkong ini juga bisa meningkatkan emosi ya, karena tadi hubungannya ketika suhu tubuh burung kita naik, emosinya pun akan ikut naik ya bosku ya. Nah, itu sifatnya seperti itu. Ulet Hongkong ini juga sedikit memicu birahi burung kita, karena tadi emosinya naik, burung ketemu lawan pasti birahinya pun ikut naik kalau birahinya normal. Tapi kalau birahinya ada problem, yaitu beda lagi kasusnya. Kita nanti akan bahas lagi di burung yang birahinya ada masalah ya bosku ya. Kalau emosi ini pasti hubungannya dengan suhu tubuh burung. Nah, maka dari itu kita harus cermat-cermat menggunakan ulet Hongkong ini ketika untuk settingan lomba. Karena apa? Pertama, ulet Hongkong ini sifatnya panas ya. Jadi kita harus menyesuaikan untuk porsinya itu dengan cuaca sekitar. Misal cuacanya sedang dingin, itu kita bolehlah ngasih 5, 6, 7 ekor, itu nggak apa-apa. Tapi ketika cuacanya panas, apalagi kita main jam 1, jam 2 siang, itu usahakan jangan terlalu banyak stud ulet Hongkong ya. Stutnya cukup ya 3, 4, atau 5 ekor, tergantung kondisi terakhir emosi burung kita itu bagaimana. Ketika sampai pedok kan kita ablak, kita pantau itu apakah sudah ada emosi atau belum. Kalau burungnya masih ngembang bulu, boleh kita stut 3 sampai 5 ekor kalau panas ya. Tapi kalau sudah kencang, sudah emosi, faktornya sudah bagus ketika di pedok, kita cukup tambah 2 sampai 3 ekor saja, itu sudah cukup ya bosku ya. Itu untuk porsinya. Nah, untuk waktunya itu yang tepat bagaimana ketika kita harus menstut ulet Hongkong ini ya. Karena sifatnya ulet Hongkong ini dicerna burung itu agak cepat daripada jangkrik ya bosku ya. Nah, bisa kita utak-atik sendiri karena karakter burung kita kan sistem metabolismenya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Nah, kita harus pintar-pintar cermati karakter burung kita sendiri, metabolismenya maksudnya ya. Supaya apa? Supaya kita ini stud ulet Hongkongnya ini nggak sia-sia ya. Jangan sampai kita stud ulet Hongkong di lapangan, burungnya gacor ketika masih di pedok sebelum lomba. Ketika lomba sudah diem. Atau begitupun sebaliknya, burung gacor ketika kita gantang itu diem saja. Tapi ketika sudah turun dari gantangan, turun dari lomba, baru efeknya terasa, kuar-kuarnya terasa, emosinya bagus. Nah, itu kan jangan sampai seperti itu ya. Kita harus cermat ya bosku ya. Kita otak-atik sendiri karena sistem metabolisme burung kita beda-beda. Oke, kita coba mungkin pertama kita coba stud ulet Hongkong 5 ekor dari rumah sebelum berangkat lomba. Nah, kita pantau ketika kita di pedok apakah burung sudah ada efeknya, emosinya sudah naik atau belum.
atau mungkin 3 sesi sebelum naik ada emosi atau belum ya, kita pantau. Mungkin kita stud dari rumah burungnya kok keluar-keluar di pedok, tapi ketika kita gandang sudah nggak keluar-keluar lagi, nggak ada emosi lagi, berarti stud kita itu terlalu cepat bosku ya. Kita bisa mundurkan, mungkin kita mulai dari stud kurang 5 sesi sebelum naik, kita coba stud ulet Hongkong. Nah, ketika kita stud ulet Hongkong 5 sesi sebelum naik, apakah burungnya keluar-keluar ketika sebelum naik gantangan, atau saat kerja di gantangan sudah bagus emosinya, atau saat turun dari gantangan burungnya baru keluar-keluar. Nah, itu kan bisa kita cermati. Apabila kita terlalu cepat, kita pantau itu burungnya emosinya terlalu cepat, misal di pedok sudah keluar-keluar tapi di gandang sudah loyo, berarti kita bisa mundurin stud ulet Hongkongnya ya, waktunya ya. Kita bisa mulai dari 5 sesi. Kalau 5 sesi masih burungnya terlalu keluar-keluar di bawah, di gantangan cuman loyo, kita mundurin lagi mungkin kurang 2 sesi naik gantangan, kita stud ulet Hongkong ya bosku. Nah, dicermati kinerjanya ketika di lapangan bagaimana, ketika di gantangan bagaimana. Terus kalau misal kita stud ulet Hongkong 5 sesi sebelum naik kok burungnya di gantangan masih loyo, tapi ketika turun dari gantangan baru keluar-keluar emosinya baru bagus, berarti bisa kita majukan dari rumah saja. Nah, itu kan bisa di otak-atik sendiri ya bosku ya. Apakah stud ulet Hongkongnya ini efeknya di burung kita itu cepat, mungkin 10 menit, 15 menit, 20 menit, atau 30 menit, itu tiap burung berbeda-beda ya bosku ya. Jadi settingan orang lain itu jangan kita pakai mentah-mentah. Jangan kita tiru langsung 100%, itu jangan. Dari porsinya, waktunya itu jangan ya. Kalau untuk porsi kita sesuaikan dengan karakter karakter emosi burung kita, gampang naik atau enggak. Terus disesuaikan juga dengan lingkungannya, panas atau enggak. Kalau mendung bolehlah porsinya ditambah sedikit. Mungkin yang tadinya 5 bisa ditambah 7 atau 8. Tapi kalau panas, terlalu panas cuacanya, burungnya kalau kita kasih 5 atau 8 ulet Hongkong pasti mangap bosku ya. Jadi bisa kita kurangin mungkin 3 atau 4 ekor itu kalau cuacanya panas. Ya, dari porsi itu disesuaikan dari kondisi emosi burung kita terakhir di lapangan dengan cuaca sekitar. Terus dari waktunya itu disesuaikan dengan sistem metabolisme burung kita masing-masing karena berbeda-beda bosku ya. Kalau kita coba stud kurang 5 sesi bagaimana kinerjanya, apakah bocor di bawah atau bocor setelah burung turun gantangan, itu kan bisa diamati. Kalau misal burungnya kok bocornya setelah turun gantangan baru bagus emosinya keluar materi, berarti stud ulet Hongkongnya tadi dimajukan. Mungkin kurang 7 sesi atau mungkin dari rumah ya bosku ya. Itu disesuaikan saja sendiri karena karakter burung kita kan berbeda-beda. Nah, terus ulet Hongkong ini selain efeknya yang bagus tadi untuk meningkatkan emosi, meningkatkan suhu tubuh burung tadi, juga ada efek sampingnya ya bosku ya. Karena sifatnya yang panas, efek sampingnya ketika kita ngasih burung kita ini terlalu berlebihan, burung cenderung main nakal atau agresifnya terlalu berlebihan. Jadi untuk burung-burung yang tipe balak, tipe seri F itu kan burungnya lebih agresif ya bosku ya. Untuk porsi ulet Hongkongnya ini kalau bisa jangan terlalu banyak, karena kalau burung sudah agresif, ketambahan makan ulet Hongkong terlalu banyak, ini akan makin nakal mainnya ya, loncat ke sana kemari segala macam ya. Kecuali kalau burung kita ini tipenya memang susah emosinya, susah naik, susah faktornya cuma dikit, nggak begitu bagus, kita boleh main ulet Hongkong yang agak banyak, tadi 5 sampai 7 sampai 8 ekor ya, bisa disesuaikan lagi dengan kondisi lingkungannya juga. Nah, seperti itu. Karena efeknya tadi kan bisa untuk burung yang bisa mengakibatkan burung main nakal. Jadi, untuk teman-teman yang burungnya terlalu emosi atau over emosi, sebaiknya tidak usah pakai ulet Hongkong. Kita mainnya pakai yang lebih adem sedikit, pakai cacing bisa atau pakai kroto bisa ya. Karena kalau PR-nya teman-teman yang burungnya over emosi ini kan sebisa mungkin emosinya turun, burungnya agak adem supaya mainnya bisa lebih anteng. Kalau pakai ulet Hongkong ya sudah bubar bosku ya. Burungnya makin kenceng, makin agresif. Jadi kalau untuk teman-teman yang burungnya over emosi itu nggak usah pakai ulet Hongkong. Atau ya bisa lah pakai 1-2 ekor untuk ya selingan saja bisa. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ya makin hancur burungnya nanti ya bosku ya. Itu sedikit efek sampingnya, tapi sebenarnya banyak manfaatnya daripada efek sampingnya ya bosku ya. Nah, terus ada teman-teman yang bertanya, Mas itu ulet Hongkong ada 2, ada yang kuning, ada yang putih. Nah,
Kalau ulet hongkong yang putih itu kan ulet hongkong yang baru ganti kulit ya bosku ya. Nah itu kelebihan dari ulet hongkong yang putih itu dicerna burung lebih cepat ya bosku ya. Mungkin karena kulitnya masih empuk ya bosku ya, masih baru. Setahu saya seperti itu, burung ketika makan ulet hongkong yang coklat dengan ulet hongkong yang putih itu sebetulnya manfaatnya sama. Cuman waktu pencernaannya saja lebih cepat yang putih ya. Jadi bisa kita misal mepet stut kurang 2 sesi itu pakai yang putih saja lebih bagus daripada pakai yang kuning. Karena apa? Kalau yang putih itu kan cepat dicerna. Mungkin 2 sesi saja sudah cukup untuk burung mencerna makanan tersebut, dijadikan nutrisi dan tenaganya tadi. Tetapi kalau kita stut kurang 2 sesi atau kurang 1 sesi, burung dikasih ulet hongkong yang warnanya normal itu, yang coklat itu biasanya telat ya bosku ya. Tapi ada juga burung yang cepat banget ya bosku ya. Ada juga burung yang mintanya stutnya kurang 1 sesi sebelum naik atau sebelum naik gantangan di stut juga ada juga. Maka dari itu disesuaikan karakternya saja, diutak-atik waktunya yang pas bagaimana, porsinya yang pas bagaimana, karena nggak ada settingan paten ya bosku ya. Kita menurut settingan orang lain, kita pakai 100% di burung kita nggak akan kerja maksimal karena burung kenyang karakternya berbeda, kondisi terakhirnya juga berbeda. Bahkan burung kita sendiri minggu lalu kita stut ulet hongkong 5, kali ini kita stut ulet hongkong 5, itu belum tentu kinerjanya sama. Kecuali kalau burung kita sudah mapan, sudah stabil birahi dan emosinya, settingannya sudah mateng, mungkin akan stabil. Tetapi kalau burung kita masih muda, masih pastol lagi, belum ketemu settingan terbaiknya, kita masih nyari-nyari, kita samakan dengan minggu lalu, porsinya belum tentu kinerjanya sama. Karena apa? Suhu tubuhnya dari minggu lalu dan minggu ini pasti berbeda. Suhu lingkungan juga pasti berbeda ya. Paling beda-beda dikit sih. Ya itu disesuaikan saja, bisa ditambah atau dikurang. Nah maka dari itu nggak usah bingung, nggak usah repot. Pahami saja fungsi dan tujuan setiap EF itu apa, caranya bagaimana, langkahnya bagaimana, supaya apa kita lebih tepat menentukan porsi dan waktu pemberian ulet hongkongnya tadi ya bosku ya. Oke, sekian saja video kali ini. Kalau ada yang ditanyakan tulis saja di kolom komentar ya bosku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Mas Terang Channel. Saya Raja Mas Terang Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.